laporan observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari satu pandang keilmuan. Fungsi teks hasil observasi ini bertujuan untuk memaparkan informasi atau fakta-fakta mengenai suatu objek tertentu. Nah, objek yang dimaksud di sini ialah baik keadaan alam, perilaku sosial, kondisi budaya, dan sejenisnya. Untuk cara pengumpulan faktanya dapat dilakukan dengan pengamatan biasa, wawancara, ataupun penelitian lapangan dan laboratorium secara intensif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama yaitu menyajikan fakta-fakta tentang keadaan peristiwa, tempat, benda, ataupun orang. Dan yang kedua yaitu menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembacanya. Struktur teks hasil observasi yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan. Pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum adalah pernyataan yang menjelaskan tentang definisi kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menyusun teks hasil observasi. Yang pertama yaitu merumuskan tema teks laporan observasi yang akan ditulis dengan cara menentukan objek yang akan kita amati. Dan yang kedua yaitu menyusun kerangka sesuai dengan struktur hasil observasi yang meliputi definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan yang ketiga ada mengembangkan kerangka teks yang telah disusun sesuai dengan data yang telah kita peroleh. Dan yang keempat yaitu melengkapi teks laporan hasil observasi dengan unsur-unsur kebahasaan. Fungsi teks dalam laporan investigasi. Fungsi teks laporan investigasi antara lain sebagai media pembelajaran yang lebih mudah dipahami karena tulisan detail. 2. Sebagai laporan pertanggungjawaban dengan data sesuai fakta. 3. Sebagai landasan seseorang pimpinan atau pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan. Yang keempat, sebagai alat dalam melakukan pengawasan terhadap sesuatu hal. Yang kelima itu sebagai dokumen yang berupa bahan teks investigasi antara lain di dalamnya terdapat penggambaran objek atau suatu peristiwa yang rinci berdasarkan pengamatan penulis dan juga berdasar sumber lain yang mendukung seperti wawancara berisi deskripsi suatu objek secara umum. Proses pembuatannya lebih lama dari teks pada umumnya karena harus melakukan penelitian atau pengamatan terlebih dahulu. Penulisan teks laporan investigasi berdasarkan pada fakta, bukan rekaan atau fiktif. Struktur teks laporan investigasi. Nah, di sini ada 5 bagian yang masing-masing mengandung arti. Yang pertama, judul. Judul adalah kepala laporan, sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan investigasi. Yang kedua, alat dan bahan. Ini adalah
benda yang digunakan dalam pembuatan teks laporan investigasi. Yang ketiga, informasi umum. Ini bersifat umum dari investigasi. Yang keempat, fakta-fakta dan data yang dikumpulkan. Maksud di sini adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kelima, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks laporan investigasi, ini adalah agar kita mengetahui suatu masalah dalam laporan investigasi. Dalam laporan investigasi dan dapat kita lakukan dengan berbagai cara dan mengolah informasi tersebut dalam bentuk yang jelas atau fakta dan kesimpulan.